Halo guys, apa kabar kalian semua? Mimin di sini bakal melanjutkan alur cerita Sword Star. Disclaimer dulu bahwa kemungkinan besar ada perbedaan antara novel dan versi Donghuanya, tapi alur cerita utamanya tetap sama. Jadi tanpa ragu, Mimin akan membawakan alur ceritanya. Lo Feng menatap gudang harta karun luar angkasa tak terbatas, di mana informasi mengenai berbagai harta karun bahkan lebih berlimpah. Aku tidak memiliki keyakinan mutlak, dan saat masih di tahap Kaisar Dewa, kehendak spiritualku sedang berusaha melepaskan diri dari sangkar jalinan, pikir Lo Feng. Jadi, lebih dari 250.000 poin hadiah mungkin adalah satu-satunya poin hadiah yang akan kudapatkan. Aku perlu menyimpan poin hadiah yang cukup untuk digunakan saat mencapai level setengah primordial di masa mendatang. Saat ini ranahku terlalu rendah, dan aku tidak yakin apa yang paling dibutuhkan untuk membebaskan diri dari sangkar jalinan. Akan lebih tepat untuk menukarnya dengan harta karun saat mencapai level setengah primordial di masa mendatang. Tatapan Lo Feng menyapu harta karun yang lebih murah, dan ia langsung tertuju pada satu target. Tukarkan dengan harta karun rahasia hati abadi. Harta karun rahasia hati abadi yang tak terpatahkan dengan vitalitas tak terbatas juga dapat memperkuat tubuh fisik. Harta ini juga dapat memadatkan tubuh perang tambahan yang kuat, cocok untuk kultivasi dari jalur kehidupan dan jalur kehancuran. Membutuhkan 43.000 poin hadiah untuk bertukar. Di antara harta karun di bawah 100.000 poin hadiah, ini adalah satu-satunya yang cocok untuk jalur kehidupan dan jalur kehancuran. Harta karun rahasia senjata yang dijual di kota Yulan umumnya dibuat oleh Kaisar Dewa. Bahkan harta karun rahasia Kaisar Dewa tingkat sempurna, setelah Lo Feng mencapai tingkat setengah primordial, mungkin wilayahnya akan lebih kuat daripada para penciptanya. Dan bantuan yang dapat diberikan harta karun tersebut tentu saja akan sangat minim. Akan tetapi, dari karakteristiknya, semua harta karun di gudang harta karun tak terbatas itu tampaknya diciptakan oleh makhluk-makhluk yang telah terbebas dari sangkar jalinan. Setelah pertukaran, poin hadiah Lo Feng di ruang tak terbatas berkurang menjadi 211.000 poin. Sesuai rencana kultivasi Lo Feng sendiri, ia akan menukar lebih banyak poin ketika mencapai level setengah primordial di masa mendatang. Di tanah asal, di dalam rumah Raja Kota Huyang, di dalam ruang tenang, di dalam menara bintang, leluhur kedua negara secara khusus akan membangun tempat untuk berkultivasi terpencil. Tetapi Lo Feng tidak perlu melakukannya, karena bagian dalam menara bintang adalah tempat yang paling aman. Mata kehidupan dan kematian di antara alisnya terbuka, dan melihat pola rahasia yang tak berujung di dalam mutiara hijau, sangat dalam hingga ekstrim, tak kalah dengan sisa-sisa kehidupan khusus. Ia samar-samar melihat setetes darah yang membara, yang darinya semua pola rahasia misterius itu berasal. Mutiara ini pasti dibuat dengan setetes darah sebagai intinya. Dilihat dari kecanggihan tetesan darah itu, seharusnya itu adalah darah yang menetes dari bentuk kehidupan primordial tingkat dunia. Karena itu, mutiara ini memiliki vitalitas yang tak terbatas dan tak terpatahkan. Kekuatan yang berasal dari kehidupan primordial tingkat dunia membuatnya wajar untuk menyebutnya vitalitas tak berujung dan tak terpatahkan pada tingkat Kaisar Dewa. Hati abadi ini sudah cukup untuk kurenungkan sebelum melepaskan diri dari sangkar jalinan, kata Lo Feng sangat puas. Gudang harta karun ruang tak terbatas, dua harta karun yang paling cocok untukku. Mata kehidupan dan kematian dan hati abadi telah kutukar. Tentu saja ada beberapa harta karun lain di ruang tak terbatas yang membantu dalam kultivasi. Misalnya, ada bibit yang
yang jika ditanam akan tumbuh menjadi pohon yang di bawahnya terjadi budidaya, terus-menerus muncul dengan cahaya roh. 1 hari sama dengan 1.000 atau 10.000 hari budidaya. Kadang-kadang bahkan memasuki keadaan pencerahan mendadak. Harta karunia tak terbatas, tapi poin hadiahnya terbatas. Aku harus tahu cara menggunakannya dengan lebih efektif. Hati abadi, mata kehidupan dan kematian, serta menara bintang. Dari rendah ke tinggi, aku juga bisa lebih memahami bagaimana kehidupan dan kematian saling terkait. Pahami dulu cara menggabungkan, lalu cara menyatukan. Lofeng membalikkan tangannya dan mengeluarkan kristal primordial. Dia memakannya dan mulai merenungkan material kehidupan primordial level rendah yang padat. Dengan pengamatan mata kehidupan, material kehidupan primordial tingkat rendah ini tidak mengungkapkan rahasia apapun di hadapan Lofeng, karena di alam suci 9 sungai untuk bentuk kehidupan primordial tingkat rendah tahap awal Kaisar Dewa, Lofeng memiliki setidaknya 90% di sini. Begitu banyak jenisnya yang memungkinkan Lofeng melihat sekilas berbagai kemungkinan jalur kehidupan dan kehancuran. Kehidupan dan kehancuran ternyata punya cabang yang begitu luas. Lofeng agak terkejut, bahkan merasa agak bingung. Dia dulu punya gairah yang tak terbatas. Dia punya tekad. Dia ingin merangkul semua misteri kehidupan dan kehancuran, mengintegrasikannya ke dalam dao kehidupan dan kematiannya sendiri. Namun, ketika ia benar-benar melihat banyaknya misteri ini, dengan berbagai misteri yang saling terkait, dan banyak di antaranya benar-benar saling bertentangan, Lofeng merasa bingung dan ragu. Mungkinkah semua misteri ini dirangkul sepenuhnya dan menyatu sempurna menjadi satu dao? Apakah itu mungkin? Semakin aku mengerti, semakin tinggi dan luas aku menyadari langit ini. Lofeng menjadi tersenyum. Inilah yang membuatnya menarik. Jalan ini panjangnya tak terhingga. Artinya aku bisa terus maju, mendaki lebih tinggi dan lebih tinggi lagi. Kalau begitu, lakukanlah selangkah demi selangkah. Jalani jalan menuju kekuatan. Proses menjadi kekuatan juga menarik. Hati Lofeng menjadi tenang pada saat itu. Lofeng kemudian mulai mempelajari materi-materi ini dengan seksama, menganalisis setiap materi dengan seksama, mengklasifikasikan beberapa pola rahasia yang misterius, lalu perlahan-lahan menyerap beberapa yang cocok untuk jalannya sendiri. Kembali ke benua sumber pada zaman ke-105, jalan hidup Lofeng secara alami mencapai tahap awal Kaisar Dewa saat ia menempuh rute bentuk kehidupan yang luas. Pada zaman ke-139, jalan kehancuran juga mencapai tahap awal Kaisar Dewa saat menempuh rute utama kehancuran. Oleh karena itu, Lofeng memperlambat laju dalam dua aspek ini dan berkonsentrasi pada perpaduan kehidupan dan kehancuran. Baginya, pengembangan jalur kehidupan dan kehancuran menyediakan makanan paling dasar bagi dao agung kehidupan dan kematian. Maka, sesuai dengan kebutuhan dao kehidupan dan kematian, arah kehidupan dan kehancuran harus ditentukan. Mencapai tahap awal Kaisar Dewa untuk fusi kehidupan dan kehancuran. Jika tingkat kesulitannya 1, maka mencapai tahap awal Kaisar Dewa untuk fusi kehidupan dan kehancuran akan setidaknya 10 kali lebih sulit. Lofeng merasakan kesulitan proses fusi. Dao agung kehidupan dan kematian di alam tertinggi Raja Dewa merupakan gabungan 9 cabang utama yang merupakan benih. Benih yang kuat secara alami akan menumbuhkan pohon yang lebih besar dan lebih megah. Tanpa disadari, saat itu sudah memasuki zaman ke-269. Dao hidup dan mati Lofeng masih banyak kebingungan, belum mencapai tahap awal Kaisar Dewa. Saat itu, Kaisar Qing sudah mulai mengundang Lofeng untuk berburu lagi. Aku butuh sedikit waktu lagi untuk bersiap. Aku bisa berangkat dalam 1 periode, jawab Lofeng atas ajakan Kaisar Qing.
Kaisar Qing tentu saja tidak keberatan. Sekalipun dia telah menyelesaikan pengasingannya dan siap berburu, tidak berarti Lo Feng juga cukup siap. Mampu berangkat dalam satu zaman, Lo Feng sudah cukup cepat. Kembali ke tanah asal, Lo Feng dengan tubuh fisik yang membawa cadangan energi 390 kali lipat dari tubuh ilahi sempurna, serta harta karun rahasia penyimpanan labirin alam ilusi, dia memulai perjalanan pulangnya. Sedangkan untuk hati abadi yang dipertukarkan di ruang tak terbatas, Lo Feng tidak membawanya karena relatif lemah. Membawa harta rahasia yang terlalu kuat justru dapat mengundang masalah. Lagi pula, berburu berulang kali saat lemah dapat dengan mudah menyebabkan kematian. Hanya ketika ia mampu menandingi kehidupan primordial tingkat rendah pada tingkat sempurna Kaisar Dewa, barulah ia akan membawa hati abadi. Itu akan jauh lebih aman. Saat itu, kekuatannya mungkin akan mendekati kekuatan ketiga Master Aula. Dan meskipun ia tidak bisa mengalahkan mereka, setidaknya ia bisa memiliki kekuatan untuk melindungi dirinya sendiri. Kembali di tanah asal, dengan bantuan alam semesta kecil, penyerapan energi masih cepat. Dengan membawa cadangan energi yang sangat besar, Lo Feng menghabiskan hampir setengah zaman dan akhirnya kembali ke kota Yulan. Setelah kedua belah pihak bersiap dengan baik, Kaisar Qing dan Lo Feng memulai ekspedisi berburu kedua tim mereka. Selama pembunuhan kehidupan primordial tingkat rendah pertama, kekuatan yang ditunjukkan Lo Feng saat ia bergerak mengejutkan Kaisar Qing. Lo Feng menghabisi mangsanya 1 lawan 1 bukanlah hal yang mengejutkan baginya, namun melakukannya dengan begitu mudah dan santai membuat Kaisar Qing agak tercengang. Apakah kau sudah mencapai tahap tengah Kaisar Dewa? Kaisar Qing hampir tak percaya saat menatap Lo Feng yang kekuatannya saat itu tak kalah hebat dari Kaisar Qing yang sedang menggunakan diagram formasi. Kaisar Qing yang telah berjuang begitu lama, kini telah selangkah lagi menuju tahap tengah Kaisar Dewa. Namun langkah lainnya masih tertahan di luar. Terobosan itu terasa hanya sedikit lagi, tetapi langkah kecil ini telah menghambatnya untuk waktu yang lama. Sementara Lo Feng mencapai tahap tengah Kaisar Dewa setelah hanya beberapa ratus zaman di kota Yulan. Lo Feng menggelengkan kepalanya dan menjelaskan, "Aku mengolah dao kehidupan dan dao kehancuran, dan sekarang kedua dao itu telah mencapai tahap awal Kaisar Dewa. Kekuatan gabungan dari kedua dao itulah yang membuatnya begitu kuat." Kaisar Qing lalu paham sepenuhnya. "Aku selalu berpikir, saudara Lo Feng, karena kau baru saja tiba di alam suci 9 sungai, aku perlu membantumu terlebih dahulu. Siapa sangka di perburuan kedua kita, kaulah yang membantuku. Kita perlu membahas pembagian rampasan perang kita lagi. Aku tidak punya banyak harta rahasia, hanya sepasang sarung tangan ini." Lo Feng menggelengkan kepalanya. "Kekuatanku hanya sedikit lebih kuat dari saudara Kaisar Qing. Lagi pula, Kaisar Qing telah berpetualang di kota Yulan untuk waktu yang lama dan lebih kaya. Peta susunan harta karun rahasianya mengimbangi beberapa kekurangan." Kaisar Qing memandang Lo Feng dan tertawa. "Baiklah, lain kali kita pergi berburu, kita perlu membahas rasio pembagian lagi." Bahkan dengan daya ledak peta harta karun rahasia yang sebanding dengan Lo Feng memiliki banyak avatar. Kekuatan yang dilepaskan oleh para dao kehidupan dan kehancuran selama perburuan itu sungguh mengerikan. Kontribusi Lo Feng dalam perburuan itu telah jauh melampaui Kaisar Qing. Lain kali kita akan membahas rasionya lagi, tetapi jika selisihnya semakin besar, saya khawatir kita harus berpisah. Kaisar Qing menyadari fakta ini. Perburuan kedua ini penuh dengan perasaan campur aduk bagi Kaisar Qing. Lagi pula dialah yang memberikan dukungan. "Saat kita berburu, 9 adalah batasnya," kata Kaisar Qing. "Lebih dari itu risikonya akan meroket. Kita bahkan mungkin menarik perhatian makhluk primordial tingkat rendah pada tahap sempurna Kaisar Dewa." "Baiklah,
Kalau begitu kita kembali. Lo Feng cukup menerima saran tersebut. Meskipun kekuatannya sedikit lebih kuat sekarang, pengalaman berburu Kaisar Qing jauh lebih kaya daripada dirinya. Lo Feng merasa bahwa pembagian hasil rampasan yang sama rata pun dapat dibenarkan karena ia hanya mengandalkan pengalaman berburu dari Kaisar Qing. Lo Feng dan Kaisar Qing kembali dengan membawa hasil perburuan kedua mereka. Perahu terbang hitam melaju stabil menembus lautan Fowit, sementara keduanya tetap waspada seperti biasanya. Namun, ketenangan itu tidak berlangsung lama. Ada kapal terbang mendekat. Bersiaplah, ujar Lo Feng tiba-tiba. Tanpa diketahui mereka, di kejauhan fluktuasi tak kasat mata merayap. Dalam bayangan-bayangan formasi rahasia, 3 sosok tersembunyi telah menunggu. Mereka menyaksikan perahu terbang Lo Feng masuk semakin dalam ke area jebakan. Biarkan mereka masuk lebih jauh, bisik salah satu bayangan. Mereka menunggu sabar seperti predator di balik kabut. Namun, di dalam perahu terbang, mata kehancuran Lo Feng terbuka lebar setelah ia menembus tahap awal Kaisar Dewa di kedua jalur kehidupan dan kehancuran. Mata itu berkembang pesat. Kemampuannya mengamati aturan alam meningkat drastis. Ada yang janggal di sekitar kita. Suaranya terdengar tegang dalam pesan pikiran. Kaisar Qing mundur secepatnya. Kaisar Qing sempat bingung. Aku tidak merasakan apa-apa, tapi aku percaya padamu. Secara logika, semuanya tampak normal, tak ada tanda musuh. Namun mata kehancuran Lo Feng menangkap sesuatu. Aturan langit dan bumi di sekitar mereka tidak beroperasi sebagaimana mestinya. Sebuah aturan bayangan menyusup memelintir struktur dunia. Saat itulah perahu terbang hitam mendadak berbalik dan meledak mundur dengan kecepatan penuh. Di kejauhan terdengar suara serak namun jelas. Mereka kabur, jebak mereka tutup formasi. Seketika, kekuatan bayangan turun bagai kabut pekat. Sejauh miliaran kilometer berubah menjadi abu-abu kelam. Perahu Lo Feng terseret masuk dan tertahan dalam lautan bayangan yang lengket dan mengekang. Namun Lo Feng sudah bergerak. Sebuah sosok raksasa, avatar langit dan bumi, muncul di luar kapal, menjulang dan memadatkan kekuatan besar alam semesta. Tangan raksasa itu berubah menjadi kapak kosmik. Dengan satu tebasan, ia membelah dunia, menciptakan celah surgawi raksasa yang memecah gelapnya bayangan. Inilah jurus terlarang yang Lo Feng ciptakan sendiri setelah mencapai tahap Kaisar Dewa, yaitu penciptaan langit dan bumi, ultimate skill avatarnya. Perahu terbang langsung menyusuri celah itu dan melesat keluar dari jangkauan bayangan. Avatar raksasa mengikuti, menghilang begitu keluar dari batas formasi. Hanya setelah benar-benar bebas, Kaisar Qing menghela napas panjang. Saudara Lo Feng, itu pasti orang-orang menara bayangan. Kalau kita terjebak, kita tamat. Lo Feng mengangguk. Benar, jurus terlarangku saja hanya mampu merobek celah. Formasi mereka sangat merepotkan. Tidak lama kemudian, 3 bayangan turun dari langit dan menjelma menjadi 3 pria berjubah abu-abu dengan topeng kelabu. Aura dingin menyebar dari tubuh mereka. Kaisar Qing memperingatkan lewat pesan pikiran. Para perampok menara bayangan biasanya berada di tingkat Kaisar Dewa menengah. Yang lebih lemah tak berani merampok. Lo Feng membahas pelan. Dari ucapan mereka, aku kira-kira bisa menilai kekuatan masing-masing. Salah satu dari 3 pria itu melangkah maju sambil tertawa. Kaisar Qing dan Lo Feng pantas berani berburu berdua. Baik, sesuai aturan, kalian tahu apa yang harus diserahkan. Kaisar Qing menjawab tenang. Kami bisa memberikan beberapa kristal primordial. Pria berjubah abu-abu menggeleng. Tidak perlu banyak.
tinggalkan satu mayat kehidupan primordial tingkat rendah dan kalian boleh pergi. Le Feng dan Kaisar Qing saling menatap singkat. Akhirnya Kaisar Qing mengangguk, mengeluarkan satu mayat tingkat rendah yang termurah senilai sekitar 800.000 kristal primordial. Setelah mengambilnya, ketiganya menghilang seperti kabut tertiup angin. Kaisar Qing berkata, "Ayo pergi, kita beruntung bisa lolos dengan harga semurah itu." Perahu terbang kembali meluncur menjauhi area formasi. Di dalam kabin, Kaisar Qing berujar, "Berburu di luar memang berbahaya, tidak hanya bagi kehidupan primordial, tapi juga para kultivator. Jika cuma perampok biasa, kita bisa membalas. Tapi kalau bertemu yang terlalu kuat, kalau bisa kabur, kabur saja. Kalau bisa bayar, kita bayar. Tapi kalau mereka ingin menghabisi demi harta, kita bertarung sampai mati." Le Feng mengangguk diam. Ia sadar kekuatan tiga perampok itu tidak main-main. Bahkan dengan Kaisar Qing, peluang menang sangat kecil, menyerah sedikit harta jauh lebih aman. Setelah perjalanan panjang dan tegang, akhirnya perahu terbang hitam memasuki kota Yulan. Lampu kota yang familiar menyambut mereka. Kaisar Qing tersenyum lega. "Sebenarnya kita cukup beruntung. Perburuan pertama selamat dari kehidupan primordial tingkat akhir. Perburuan kedua cuma kena perampok, tapi kita lolos dari dua bencana besar." Le Feng mengangguk pelan. Hari ini mereka berhasil pulang dengan selamat.